Halo, selamat sore Sobat Mapan, apa kabar? Oke, kita biasa ya, hari Rabu ini sekarang udah hari Rabu. Biasa kita ada live IG, jadi pastikan Sobat Mapan semuanya bisa mengikuti live IG ini sampai dengan akhir sesi. Karena pastinya kita akan ngobrolin seputar investasi dan kita hari ini akan melanjutkan materi atau sharing dari live IG sebelumnya, di mana kita akan membahas Corporate Action Season 2 ya. Corporate Action Season 2. Saya menyapa dulu yang sudah hadir. Selamat sore. Ada Kak Afdal dan Kak Della. Selamat sore. Sore Mas Agus. Iya, dan Sobat Mapan semuanya, sore hari ini saya Agus Supriyadi, tidak sendiri. Di sebelah saya sudah ada Mas Halo. Afdal. Ya, Salam kenal semuanya. Oke. Ketemu lagi di sesi yang kedua ya. Iya, selamat sore untuk Kak Selfie ya, untuk Self Investa selamat sore. Kemudian Kak Putri juga selamat sore ya. Kita akan membahas mengenai lanjutan dari live IG kita sebelumnya, yaitu Corporate Action. Jadi kita sore ini adalah Corporate Action Season 2 ya. Season 2 ya, dimana pada pertemuan Oke, sorry. Ya, maaf. Dimana pada pertemuan kemarin kita sudah membahas mengenai jenis-jenis daripada corporate action. Itu ada right issue, ada dividend, ada stock split ya. Nah, kemudian ada lagi IPO gitu ya. Nah, sebenarnya kan corporate action itu masih banyak gitu ya. Masih ada tender offer, masih ada merger, ada akuisisi, dan ada buyback. Nah, kira-kira tuh sebetulnya pengertian-pengertian itu apa sih gitu kan. Nah, nanti ada akan dijelaskan oleh juga Mas Abdal. Selamat sore untuk Kak Calista, Kak Muhammad Scott Denai. Selamat sore ya. Selamat sore Kak Arif. Ya, oke. Mungkin kita refresh dulu dengan materi kita live IG sebelumnya, yaitu terkait corporate action. Mungkin sepintas aja nih Mas Afdal. Ini kan banyak sekali jenis-jenis daripada corporate action ya. Dimana corporate action ini sendiri mungkin kita sebagai investor harus memperhatikan, karena ada keberlangsungannya dengan saham yang kita miliki. Apakah nantinya akan berdampak positif ataukah negatif terhadap saham yang kita miliki. Nah, boleh mungkin dijelaskan Mas Abdal apa itu IPO yang kemarin ya. IPO dulu deh. Oke, nah mungkin mulai dari corporate actionnya dulu ya Mas Agus ya. Iya. Corporate actionnya kemarin minggu lalu kita udah bahas sih, cuman ini sekilas lagi kita callback lagi aja. Jadi corporate action ini adalah strategi dari sebuah perusahaan di pasar modal yang nanti itu bisa mengubah struktur modalnya, mengubah kepemilikan sahamnya, dan bahkan juga bisa merubah operasional perusahaan. Oke. Jadi efeknya ada kira-kira 3 itu dari strategi corporate action ini yang akan berdampak kepada si perusahaan tersebut maupun nanti kepada si investornya. Nah, tadi Mas Agus sudah sampaikan mau bertanya tentang salah satunya yang udah pernah kita bahas minggu lalu, yaitu IPO. Yeah. IPO ini adalah corporate action terbesar yang mana di IPO ini perusahaan akan mendapatkan dana segar dengan cara menjual sahamnya kepada publik. Dengan berarti publik membeli saham perusahaan tersebut dengan dana yang disetorkan gitu. Itu salah satu IPO, sehingga nanti setelah IPO itu si perusahaan bisa listing di bursa dan bisa kita transaksikan untuk trading dengan mekanisme perdagangan saham. Itu IPO Mas Agus. Sekilas callback aja gitu. Oke, saya itu tadi pengertian daripada corporate action. Oke, thank you ya Kak Putri, Kak Arif ya, thank you. Oh iya, just informasi ya untuk hari ini spesial karena Mas Agusnya ulang tahun ya. Happy birthday Mas Agus. Thank you Mas Abdal dan Sobat Mapan semuanya ya, thank you atas ucapan dan doanya. Oke, kita lanjut kembali Mas Abdal. Untuk corporate action kan tadi ada berbagai macam ya, ada salah satunya adalah IPO ya. Mas Abdal mungkin boleh disampaikan sebetulnya, apalagi marak belakangan ini IPO Betul, gitu ya. betul. Nah, sebetulnya IPO itu apa dan tujuannya itu apa gitu. Pertama, tujuannya motif dari si perusahaan ya Mas ya. Si perusahaan melakukan IPO, tentu dia mendapatkan dana segar. Jadi itu adalah motif pertamanya. Agar bisa mendapatkan dana segar selain dari alternatif yang konvensional seperti hutang bank gitu.
Jadi si Oke. perusahaan tetap bisa dapetin dana selain daripada bank. Oke. Ada opsi lainnya lah gitu. Dan juga selain dari misalnya injeksi owner awalnya, kan owner awal juga bisa melakukan injek saham toh gitu. Betul. Tapi ya dengan mekanisme IPO si perusahaan bisa banget dapetin dana segar. Itu motif dasar kalau dari sisi perusahaan melakukan IPO. Jadi kalau Mas Agus nanti nih yang baru ulang tahun pengen punya pabrik kue ulang tahun, ya kan? Pengen ekspansi, ya kan? Mas Agus pengen IPO, nih pabrik kue ulang tahun saya punya banyak nih, tapi nanti saya mau ekspansi kemana-mana gitu kan, butuh dana untuk IPO. Nah, Mas Agus bisa jual sahamnya di pasar modal, nanti Mas Agus dapat dana segar. Gitu. Oke. Itu untuk IPO ya. Betul. Oke, kemarin juga sudah dijelaskan ya, Sobat Mapan semuanya. Kemudian dari IPO itu juga di call to action kita ada namanya stock split nih Mas Abdal. Nah, stock split itu apa nih? Kita refresh dulu ya sebelumnya Bapak Ibu ya. Ya, kita refresh lah. Kalau stock split yang kedua ya, corporation yang kedua itu terkait dengan pemecahan nilai sahamnya dan juga lembar sahamnya. Jadi pemecahan nilai ini artinya si perusahaan melakukan pembagian harga saham dengan rasio tertentu. Misalnya nih, kemarin yang barusan aja itu yang besar juga itu Bank Mandiri. Bank Mandiri dari harganya sekitar 10.000 dipecah 2 menjadi harganya sekitar 5.000-an. Okay. Nah, itu contoh simpel untuk stock split. Yang kalau mau detailnya minggu lalu kita juga sudah cukup bahas yang detail. Oke, jadi kalau yang lebih detail silakan buka IG kita ya, scroll aja, itu ada materi live IG kita kemarin. Ada IPO, ada stock split tadi pemecahan saham kembali dengan harga yang lebih rendah, jadinya seperti tadi soalnya Mas Abdul jelaskan, kalau kita punya uang 100.000 dipecah menjadi 50.000-an berarti dapat 2 lembar gitu kan. Itu stock split. Kemudian ada right issue nih Mas Abdal. Kalau right issue bagaimana nih? Nah, kalau right issue ini khusus untuk perusahaan yang udah memang masuk di pasar modal ya. Jadi ketika dia sudah IPO, misalnya dia melakukan stock split atau misalnya dia baru nih melakukan right issue. Nah, right issue ini bisa kita sampaikan adalah IPO kedua. Jadi si perusahaan masih pengen butuh dana lagi nih. Jadi misalnya dia udah IPO tahun ini, 10 tahun lagi dia butuh dana lagi. Bisa caranya gimana? Right issue. Right issue ini perusahaan mengeluarkan saham kembali untuk dijual ke masyarakat yang ingin membeli sahamnya, yang itu bisa menyetorkan dana kembali kepada perusahaan. Nanti mekanismenya ada 2. Ada yang namanya istilahnya itu HMETD atau tanpa HMETD. Betul. Perbedaannya apa? Kalau HMETD itu adalah hak memesan efek terlebih dahulu. Jadi perusahaan investor yang sudah memiliki sahamnya itu bisa mendapatkan hak terlebih dahulu untuk memesan si saham tersebut. Nah, kalau di IPO kan kita nggak bisa dapat hak pesan duluan ya. Tapi kalau di right issue, investor yang udah punya sahamnya bisa dapat hak untuk pesan duluan. Jadi misalnya kemarin ada right issue BRI yang menembus rekor terbesar ya. Nah, ketika right issue BRI, investor yang udah punya sahamnya BRI lebih dulu, itu mereka dapat hak lebih duluan. Ayo nih, silakan yang mau pesan BRI dari sekarang silakan setorkan dana gitu. Nah, ada juga yang tanpa hak tersebut, itu juga bisa. Oke. Ya itu untuk yang right issue. Oke, sebelumnya terima kasih nih untuk Sobat Mapan semuanya ya. Untuk Kak Setiadi, Kak Della, Kak Masni ya. Terima kasih. Oh ya, ini juga tadi ada bertanya nih untuk Pak Arif. Betul, hari ini ada pengumuman pemenang buku. Jadi Pak Arif stay tune terus ya sampai akhir sesi ya untuk siapa tahu pemenangnya ya. Oke Mas Abdal, kemudian tadi udah ada IPO, stock split, ada dividen nih Mas Abdal. Ya, nah, kalau dividen ini apa nih? Mungkin Sobat Mapan ada yang baru join nih. Ya. Nah, kalau dividen ini sebenarnya adalah hal yang paling ditunggu. Karena salah satu keuntungan dari pemegang saham, yaitu dividen pembagian laba bersih perusahaan kepada setiap pemegang saham. Itu mendapatkan hak untuk mendapatkan sebagian dari laba bersihnya. Sebagiannya seberapa banyak sesuai nanti dengan RUPS-nya si perusahaan mau bagi berapa persen gitu. Misalnya dividen yield tahun ini kita bagi 5% gitu. Dengan total 50% dari laba bersih. Oke, silahkan gitu. Dibagikanlah nanti kita yang megang sahamnya ketika tanggal come date sampai tanggal come date itu kita berhak untuk mendapatkan dividen dari saham tersebut. Oke. Nanti uangnya langsung masuk ke
Itu dividen ya. Ke dividen. Oh iya, besok tuh ada dividen interim dari saham Akra nih. Besok kumdet tanggal 3. Ya. Besok tanggal 3 untuk Sobat Mapan itu ada kumdet daripada saham Akra ya, dividen interim ya. Rp50 per lembar saham untuk saham Akra. Gitu sebagai informasi. Oke, selanjutnya kemarin kita sudah bahas apalagi dividen, tag issue sudah, stock list sudah. Berarti sekarang kita melanjutkan. Nanti kalau Sobat Mapan ada pertanyaan, silakan aja tulis di kolom komen ya. Atau mau live bareng sama kita nanyanya boleh banget. Ya, mau on cam gitu ya, mau live bareng sama kita mau nanyanya boleh banget ya. Nanti tinggal ini aja request gitu. Oke, Mas Abdal, kita melanjutkan kembali untuk jenis-jenis daripada corporate action, yaitu ada merger. Ya, nah sebetulnya merger ini apa sih Mas Abdal? Oke, nah baru kita bahas yang minggu lalu belum sempat kita bahas karena nggak cukup ya kemarin bahas baru 5 aja udah habis kita 1 jam lebih. Oke, nah sekarang kita lanjut dengan merger. Nah jadi Mas Agus salah satu corporate action juga yang tadi di awal saya sempat bilang bisa merubah beberapa hal, merubah kepemilikan saham, merubah struktur modal, dan merubah operasional perusahaan. Nah, merger adalah salah satu corporate action yang bisa merubah operasional perusahaan. Kenapa? Selain dia juga merubah nanti komposisi kepemilikan modalnya, si merger ini adalah penggabungan, Mas Agus. Oke. Dia ada penggabungan 2 atau lebih perusahaan. Oke. Nah, di merger ini pun ada banyak jenisnya. Jadi, secara simpel merger adalah penggabungan gitu. Tapi penggabungannya bagaimana gitu. Nah, ada 3 jenis nih, Mas Agus. Tipe-tipe merger. Yang pertama itu ada namanya itu merger horizontal. Oke. Ada merger vertikal. Dan terakhir itu ada merger konglomerasi. Oke. Apa aja nih Mas Abdal pengertian daripada merger horizontal? Mungkin teman-teman juga ada yang tahu nih merger itu penggabungan, tapi ternyata ada juga loh jenis-jenisnya gitu. Nah, apa aja nih bedanya dari ketiga jenis merger tadi nih? Oke, nah yang pertama nih merger horizontal. Nah ini dikategorikan merger dengan perusahaan yang memiliki lini bisnis yang sama. Oke. Tujuannya mereka melakukan merger ini adalah ingin membesarkan pangsa pasar mereka. Jadi misalnya nih kita memiliki perusahaan yang bergerak di bidang bisnis yang sama. Lalu teman kita juga punya nih Mas, perusahaan bisnis yang sama. di bisnisnya sama, lini bisnisnya sama. Daripada kita jadi kompetitor, mending kita bergabung. Jadi kita bisa memperluas market share kita, kita dapetin pangsa pasar yang lebih luas. Konsumen dari teman kita dapat, konsumen dari kita saling berbagi. Jadi kita bisa menguasai pasar yang lebih luas. Saingan kita nanti bisa jadi yang udah yang sana aja gitu, itu saingan kita, tapi kita yang di sini misalnya kita deketan, ya udah kita bergabung aja gitu. Itu untuk merger yang sifatnya horizontal karena dia lini bisnisnya sama, tujuannya untuk memperbesar pangsa pasarnya. Baik. Nah, yang kedua yang lanjut Mas Agus, yang vertikal. Nah, untuk merger yang vertikal ini berhubungan dengan merger perusahaan-perusahaan yang memiliki lini supply chain yang sama. Supply chain yang sama. Jadi perusahaan ini merger dengan, kan kalau misalnya dalam bisnis itu ada supply chain yang masuk dari hulu ke hilir. Misalnya dari pabrik yang produksi, terus ada perusahaan yang transportasinya, terus ada perusahaan yang distribusinya, terus ada perusahaan yang apanya gitu kan, misalnya yang langsung ke consumer end-nya. Nah, dari supply chain itu, misalnya salah satunya nih, dia khusus sekarang tuh cuma distribusi aja. Tapi dia pengen gabung nih sama yang produksi juga. Nah, itu namanya merger vertikal. Karena dia di satu jenis bisnis yang sama, tapi di lini yang berbeda. Nah, di lini supply chain yang berbeda. Ibaratnya itu yang hulu sama yang hilir bergabung dah gitu. Atau dia ada juga perusahaan logistik, salah satu perusahaan logistiknya, ya udah kita gabung aja gitu, perusahaan logistik ini kita gabung gitu. Jadi mereka bergabung tuh sehingga satu kesatuan dari supply chain itu udah mereka semua gitu, jadi satu grup gitu misalnya. Itu kalau si merger versi yang vertikal gitu. Tadi udah horizontal perusahaan sejenis, kalau vertikal supply chain yang sama, and then yang ketiga. Nah, yang terakhir ini merger yang konglomerasi. Nah, merger yang konglomerasi ini adalah perusahaan yang
Dia tuh beda mas. Kalau tadi itu kan lini bisnis yang sama, supply chain yang sama. Kalau ini tuh dia beda, totally beda. Jadi tujuannya mereka ini ya udah gabung aja, misalnya perusahaan makanan gabung sama perusahaan konstruksi, gabung sama perusahaan keuangan. Itu mereka kan random tuh. Bisnisnya random. Nah, itu juga ada dilakukan tujuannya untuk membuat grup besar dari sebuah sistem industri. Jadi menggabungkan industri yang berbeda-beda. Mereka pengen menguasai semua industri yang ada gitu. Nah, biasanya kayak gini tuh yang udah ada di Indonesia tuh yang grup-grup itu mas. Jadi misalnya kalau kita lihat ada grupnya MNC kan dia punya banyak beragam lini bisnis. Grupnya Salim gitu kan. Grupnya Astra memiliki sudah berbagai macam industri gitu. Tapi kan industrinya beda-beda. Nah, itu biasanya udah perusahaan-perusahaan besar yang melakukan kayak gitu. Mas Abdal, kalau tadi merger kan, penggabungan dua perusahaan ya. Betul. Ada nggak contoh di saham yang akhirnya merger gitu? Ada Mas Agus. Sama apa tuh Mas Abdal? Nah, contohnya tadi tuh kalau merger itu yang paling besar nih makan kemarin tuh Goto, iya, Gojek dan Tokopedia. Itu paling besar kemarin. Gojek dan Tokopedia. Ada yang punya saham Goto? Nah, Sobat Mapan? Contohnya Goto. Itu yang baru-baru ini ya Goto. Terus ada juga kemarin tuh sebenarnya Tri sama Huchon, tapi Huchisonnya itu bukan dari Indonesia, Tri sama di luar negeri itu ada. Itu juga merger. Terus ada juga nih sebenarnya kalau yang dulu-dulu nih kita lihat itu ada Bank Mandiri sebenarnya Mas Agus. Bank Mandiri itu adalah gabungan dari 4 bank. 4 bank ya? 4 bank. Jadi ada 4 bank itu berlebur jadi satunya Bank Mandiri sekarang. Ada dulu namanya Bank Exim Ekspor Impor, ada Bank Bali atau Bank apa dulu saya juga lupa, belum. Nah, itu bergabung tuh. Itu kalau yang dulu-dulunya. Kalau yang sekarang yang terbaru terbesar itu Goto. Jadi ketika Gojek itu sudah besar, Tokopedia juga sudah besar bergabung. Seperti itu ya, itu adalah merger nih untuk Sobat Mapan yang mungkin merger itu apa sih kalau masih bingung. Nah, itu tadi contoh dari Mas Abdal. Berarti Mas Abdal kalau yang tadi Goto itu termasuk ke jenis merger yang mana? Yang horizontal kah? Atau yang vertikal? Atau yang konglomerasi? Nah, kita bisa cek dulu nih, kita identifikasi bareng ya Mas Abdal. Sebenarnya Goto sama Tokopedia awalnya itu mereka punya lini bisnis yang sama nggak? Iya, beda bisnisnya. Nah, beda ya. Berarti kalau lini bisnisnya berbeda, dia termasuk ke dalam kategori yang konglomerasi. Karena si Goto awalnya itu ada ride hailing ya, transportasi on demand gitu. Tapi kalau Tokopedia itu dia marketplace. Marketplace yang khusus online. Nah, itu sebenarnya meskipun mereka di tahapan yang kita bilang mereka kan startup gitu, tapi sebenarnya lini bisnisnya mereka itu sedikit berbeda, jadi mereka konglomerasi merger. Ya, tadi itu pengertian merger untuk Sobat Mapan yang belum jelas, tulis aja di kolom komen ya. Ini sebelum ke corporate action yang berikutnya, ada pertanyaan nih Mas Abdal dari Kak Arif Mizan ya, arif.mizan. Penentuan besaran persentase dividen yang dibagikan itu biasanya berdasarkan apa? Nah, ini persentase dividennya yang mana nih Mas? Karena Pak Arif ada 2 kan yang bisa kita lihat persentasenya. Mungkin yang umumnya aja Mas Abdal. Jadi gini, ketika perusahaan mau membagikan dividen, mereka itu ada RUPS. Betul, rapat umum pemegang saham. Nah, di RUPS itu nanti akan ditentukan besaran dividen yang akan dibagikan. Nah, misalnya nih dibagi laba tahun ini, misalnya Mas Agus dapat 100 miliar gitu kan. Laba tahun ini 100 miliar, terus nanti dari 100 miliar ini kita mau bagikan cuman misalnya 50%, berarti kan 50 miliarnya. Nah, angka 50 miliarnya ini datang dari mana? Itu berdasarkan keputusannya ketika RUPS, Pak. Jadi keputusan internal perusahaan. Jadi biasanya itu di RUPS ada purpose dari pihak manajemen ya kan, dari pihak direkturnya ada purpose tertentu gitu kan. Ini kita mau bagi dividen tahun ini 90%. Terus dilempar ke pemegang saham. Setuju. Atau misalnya juga manajemen karena kondisi laba kita kecil gitu misalnya. Kita cuma bisa bagi 10% aja ya terus dilempar ke RUPS. Setuju atau nggak setuju. Nah, kayak gitu. Nanti mekanismenya terjadi seperti itu, Pak. Jadi intinya itu berdasarkan keputusan perusahaan yang biasanya di propose dulu sama pihak
manajemennya apakah setuju nggak si pemegang saham, Betul. setuju atau enggak gitu-gitu. Oke, jadi penentuan pembesaran dividen itu nanti disetujui pada saat RUPS ya. Jadi RUPS. nanti kalau Kak Arif misalnya udah punya saham, misalnya mau ikut RUPS juga boleh gitu. Betul. Meskipun satu lot boleh ya Mas Abdul ya. Boleh. Biasanya Boleh. ketika mau bagi dividen, RUPS-nya itu jadwalnya biasanya 2 bulan sampai 1 bulan sebelum kebiasaan jadwalnya, karena untuk penentuan jadwal pembagian tuh juga ditentukan nanti ketika setelah RUPS gitu. Oke. Tapi biasanya nih kalau biasanya kayak perbankan bagi dividennya itu bulan Maret, bulan April. Nah, biasanya tuh di Januari Februari udah RUPS tuh. Nah, kayak gitu-gitu. Atau biasanya yang perusahaan bagi dividen nih bulan Juni. Nah, biasanya tuh bulan April atau Mei itu udah pada RUPS. Oke. Ada juga sih yang cepat, kadang dia RUPS awal bulan, akhir bulan dia keluarin jadwal ya, tergantung perusahaan lah gitu. Oke. Nah, jadi kalau mau ikut RUPS-nya harus dapat undangan. Dapat undangan dengan artian kita berhak dapat undangan itu ketika kita pegang saham sekitar rentang waktu 1 bulan atau 2 bulan itu tadi. Jadi nanti kita dikasih tuh undangannya sama si perusahaan. Oke, thank you Mas Abdul. Semoga menjawab ya untuk Kak Arif ya. Untuk Kak Arif dan untuk Sobat Mapan, kalau ada pertanyaan tulis aja di kolom komen. Kalau mau ikutan live bareng sama kita juga boleh banget, tinggal request aja, nanti kita accept ya. Oke, kita lanjutin lagi dengan corporate action yang berikutnya, yaitu ada akuisisi. Nah, Mas Abdul, akuisisi ini apa nih? Tadi kita udah bahas merger, ini bahas akuisisi ya. Biasanya ini sepaket Mas Agam, merger sama akuisisi. Kadang tuh mirip-mirip lah gitu. Padahal sebenarnya kalau merger tadi memang dia bergabung, nah kalau di akuisisi itu terjadi pengambil alihan Mas Agus. Jadi biasanya tuh yang besar ngambil yang kecil gitu. Jadi yang kecil nih tapi dia dalam lingkup bisnis yang atau dalam bentuk unit bisnisnya gitu. Jadi ada perusahaan besar, dia butuh perusahaan IT nih untuk perusahaan yang besar ini. Misalnya dia perusahaan manufaktur gitu kan, dia butuh perusahaan IT yang selama ini mungkin udah jadi vendornya gitu. Tapi dalam kesempatan, kayaknya kalau kita nge-vendorin terus susah di, ayo kita akuisisi aja nih perusahaan IT gitu. Ya udah diakuisisi dah si perusahaan IT jadi gabung ke internalnya. Sama kalau misalnya dalam skala yang besar Mas Agus, itu yang paling enak dikasih contoh itu ini Facebook itu mengakuisisi si WhatsApp, mengakuisisi si Instagram. Nah, karena kan awalnya si Instagram itu dia berdiri sendiri, WhatsApp berdiri sendiri, tapi karena Facebook punya power, ibaratnya dia kan lu punya uang, lu punya kuasa, gitu ya. Nah, jadi dia akuisisi lah si Instagram, diakuisisi lah si WhatsApp gitu. Itu contoh besarnya dalam akuisisi. Oke, jadi namanya melebur ya? Ya, namanya dia pengambil alihan. Mengambil alihan. Oke. Itu untuk contoh daripada akuisisi. Kalau akuisisi ini nggak ada jenis-jenis ya? Nggak ada jenis-jenisnya. Oke, nggak ada. Relatif karena sistemnya sama aja, yang penting yang ngambil. Mungkin dalam teknisnya nanti misalnya dia ngambil sahamnya konsekuensinya seperti apa gitu-gitu. Oke, ya itu untuk akuisisi. Nah, berikutnya nih corporate action yang berikutnya adalah buyback ya. Nah, biasanya di corporate action itu ada istilah, kalau mungkin Sobat Mapan juga sering baca berita, grup saham ini melakukan buyback saham gitu. Betul. Nah, sebetulnya tuh buyback tuh apa sih, Mas Abdal? Buyback ini adalah, kalau secara pengertiannya dulu ya, buyback itu pembelian kembali. Jadi si perusahaan emiten yang udah listing di bursa, kan dia udah melempar tuh sahamnya ke publik gitu kan, udah dilepas lah ke publik sahamnya. Cuman ternyata misalnya nih kondisi market lagi turun, nah perusahaan berinisiatif kita beli saham-saham kita karena banyak yang dijual nih sama investor-investor retail gitu, yuk kita beli. Nah kita beli, tujuannya si emiten beli untuk apa? Untuk menunjukkan optimisme. Jadi harga saham mereka lagi turun ini bukan karena kinerja perusahaannya yang lagi turun, tapi memang karena kondisi pasar, market atau IHSG-nya yang memang lagi turun juga. Jadi perusahaan bisa membuat optimisme itu karena mereka, kami aja beli lagi nih saham kami karena kami yakin kedepannya masih akan bagus. Nah, sehingga nanti optimisme itu menyebar ke para investor yang lain, ya pada dibeli deh gitu saham yang di buyback ini. Jadi tujuannya untuk positive vibe lah gitu. Jadi si buyback ini memberikan impact anggapan bahwa ini
kita melakukan ini untuk kebutuhan yang positif loh. Tapi ada juga dalam beberapa case Mas Agus, buyback ini bisa juga berakhir dengan yang namanya itu ketika perusahaan ini mau delisting gitu. Nah, ketika si perusahaan ini mau delisting, dia tuh juga harus buyback sahamnya. Kenapa dia delisting? Ya agar si investor-investor yang lain tidak memiliki lagi saham yang nanti kan bakalan di close nih dari bursa, nggak bisa dijual, akan di private, akan dijual, nggak bisa dijual lagi dong kalau nanti. Makanya dibeli dulu nih saham-sahamnya, dikumpulin semua sampai kan dulu pernah tuh delisting itu Aqua, jadi sahamnya dibeli lagi sampai semuanya habis. Oke, berarti kalau sebetulnya ketika ada isu perusahaan melakukan buyback positif terhadap saham ya? Ya sebenarnya itu, jadi kita bisa lihat dari dua sisi Mas Agus. Jadi kita cek, oh ternyata misalnya kan kemarin tuh sempat ramai tuh Adaro juga buyback sahamnya. Oh Adaro lakukan buyback sahamnya kenapa ya gitu. Oh ternyata memang nggak ada isu negatif dan dia juga nggak ada isu-isu bakalan delisting. Oh berarti ini efeknya bagus nih. Kecuali kalau memang di state bahwa ini perusahaan dalam waktu ke depan nih performanya udah nggak bagus, dia mau delisting ataupun apapun alasannya dia mau delisting dan dia melakukan buyback, ya udah gitu. Jadi bisa dilihat dari dua sisi, Mas. Bisa bagus, bisa jelek juga. Oke. Baik, terima kasih Mas Abdal. Jadi itu beberapa jenis corporate action Mas Abdal. Tadi kalau ada delisting. Nah, apakah delisting juga bagian dari corporate action Mas Abdal? Kalau delisting itu sebenarnya bagiannya adalah sistem bursa ya. Jadi penutupan itu bisa dikategorikan corporate action, bisa gitu. Tapi itu sebenarnya bukan bagian utama dari corporation, tapi bisa dikategorikan bisa. Oke, karena delisting itu ada dua ya, atas kemauan sendiri perusahaan atau juga hukuman gitu. Jadi kalau misalnya memang dia kemauan sendiri, mungkin jatuhnya corporate action gitu. Jadi strategi lah gitu, strategi delisting ini kita gitu. Tapi kalau misalnya hukuman karena bursa, misalnya udah disuspend bertahun-tahun gitu, ada bursa kasih kamu delisting gitu. Nah, itu berarti kan bukan strategi tapi jatuhnya ke hukuman lah gitu. Oke. Baik, itu tadi Sobat Mapan semuanya ya. Ini kita melanjutkan pertemuan live IG di minggu sebelumnya. Kita membahas mengenai corporate action. Jadi ada banyak sekali jenis corporate action. Ada IPO, kemudian ada dividen, ada stock split, ada right issue, kemudian ada merger, ada akuisisi, kemudian ada buyback. Nah, kemudian ada juga tender offer. Nah, kalau tender offer tuh gimana Mas Abdal? Ya, nah ini yang terakhir ya. Tadi udah disebutin semua, yang terakhir ini namanya tuh tender offer. Jadi tender offer ini adalah suatu sarana sih bagi perusahaan yang ingin membuang kepemilikan yang minoritas misalnya. Jadi kalau kayak kita misalnya kita masih punya saham satu lot, nah ini ngapain nih banyakin nama investor di daftar investor aja daripada banyakin, udah saya beli aja nih saham-sahamnya. Nah itu tender offer, nanti perusahaan melakukan penawaran kepada si investor itu untuk sahamnya itu dibeli gitu. Jadi nanti si perusahaannya bakalan beli saham si perusahaan yang kecil-kecil tadi. Jadi tujuannya untuk fokus kepada saham-saham yang sifatnya itu kepada pemilik yang sifatnya mayoritas gitu. Jadi si perusahaan ini bisa membuang nih yang minoritas gitu Mas Agus. Jadi dia cukup dengan yang mayoritas aja lah gitu. Nggak usah yang kecil-kecil. Ada juga tender offer tuh temannya itu adalah tender wajib. Nah kalau tender wajib nih kita memang benar-benar wajib untuk melakukan si tender ini, si investor berarti ini harus dijual nih gitu karena si perusahaan bakalan mau beli gitu. Oke, jadi itu untuk jenis tender offer ya. Betul gitu. Nah, biasanya pengumuman corporate action ini di mana sih kita bisa lihatnya Mas Abdal? Nah, sebenarnya secara umum yang satu pasti dari situs atau pusat informasi si perusahaan itu sendiri. Itu karena si perusahaan TBK atau terbuka wajib menginformasikan segala hal yang menyangkut tentang kebijakan-kebijakannya yang akan mengefek, apalagi yang akan mengefek kepada si investor. Nah itu yang pertama. Yang kedua itu dari situsnya Bursa Efek Indonesia. Karena di situs Bursa Efek kan si perusahaan terbuka ini harus lapor. Nah di website idx.co.id
itu nanti ada juga tuh menu corporate action ataupun menu info-info terkait jadwal, terkait siapa yang sekarang melakukan corporate action itu di Bursa Efek ada gitu. Nah yang ketiga itu sebenarnya Mas Agus di kita itu juga ada. Kita info juga via WhatsApp grup member kita. Nah ketika ada info terkait dividen tertentu kita bisa share. Ada info terkait reg issue tertentu kita share. Jadi di grup itu info-info terkait corporate action dan lain-lain itu tercakup juga lah, udah kita carikan gitu istilahnya. Kita bantu carikan gitu. Jadi nggak usah cek satu-satu. Tapi secara umum biasanya kalau besar pun nanti di portal-portal berita-berita nasional tuh udah biasa ada muncul juga di Kontan, di CNBC. Bisa ada muncul-muncul aja gitu. Untuk di aplikasimu sendiri apakah ada menu khusus untuk corporate action? Nah, kalau di aplikasi MOS-nya itu kita ada yang menu khusus yang dividen ya Mas ya. Iya, dividen, reg issue itu ada, dan untuk transaksinya juga bisa di aplikasi MOS juga. Itu bisa dicek juga di aplikasinya kita. Jadi sebetulnya ketika Sobat Mapan bergabung bersama kami, itu kan kami add ke grup WhatsApp. Jadi informasi semua di-share di sana ya. Betul. Gitu. Jadi salah satu keuntungannya yaitu tadi kita share informasinya di grup yang mungkin kalau Sobat Mapan harus saya sendiri ke-skip mungkin waktunya gitu ya. Gitu, jadi kita share di sana. Sobat Mapan semuanya, kita masih ada waktu nih untuk bahas corporate action. Kalau ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komen ya, atau mau live bareng bersama kami, silahkan request aja gitu ya. Dan nanti di akhir sesi kita akan umumkan pemenang buku ya, pemenang buku pada live IG minggu sebelumnya ya. Waktu itu live IG-nya kolaborasi bersama ISP, investor saham pemula. Baik, Mas Abdal, kalau dalam waktu dekat perusahaan yang mau corporate action, kalau tadi kan ada dividen nih besok, ada kemudiannya Akra gitu, ada nggak ya perusahaan misalnya mau reg issue atau lainnya gitu? Kalau dalam waktu dekat sih kebanyakan memang tipe-tipenya adalah satu yang tadi itu Mas, IPO ini paling banyak nih dalam waktu dekat. Nanti listnya bisa dicek aja di websitenya IPO. Itu corporate action paling besar dan juga paling banyak sekarang nih, lagi ramenya juga. Nah dividen juga cukup banyak karena di bulan-bulan ini juga bulan pembagian pengumuman laporan keuangan. Nah itu juga biasa diiringi nanti dengan pembagian dividen tuh. Itu juga banyak tuh nanti di bulan-bulan ini. Yang IPO itu banyak sekali ya Mas Abdal ya. Hari ini ada juga yang baru listing kan, yang sahamnya Sinema yang XS1. Kalau mungkin Sobat Mapan suka nonton gitu ya. Ya suka nonton. Nah hari ini perusahaan bioskop di mana teman-teman Sobat Mapan nonton itu juga listing di bursa gitu. Jangan nonton doang dong, beli saham juga. Beli sahamnya di mana? Iya di MOS. Di kita beli sahamnya. Jadi hari ini baru listing kodenya CNMA ya. CNMA sama Sinema gitu. Jadi XX1 baru listing. Itu ya salah satu yang terdekat kita, meskipun emang perusahaan-perusahaan ini kebanyakan juga perusahaan terdekat yang listing di kita, di sekeliling kita lah. Jadi kita bisa lihat nih, oh ternyata nih produknya kita pakai, kita duduk di kursinya gitu, kita bisa lihat oh ini yang jualan apa gitu. Mas Abdul, sebetulnya ada nggak sih impact dari corporate action ini yang negatif? Karena kalau kita lihat kan IPO ya mungkin kita jadi bisa pemilik perusahaan gitu ya. Dengan modal yang terbatas kita bisa jadi punya perusahaan gitu kan. Dividen otomatis kita dapat uang gitu. Ada nggak sih sebetulnya kalau dari corporate action ini yang impactnya itu negatif? Nah jadi sebenarnya satu dari sisi risiko Mas Agus itu pasti ada. Karena apa? Karena namanya ini masih dalam ranah investasi di pasar modal. Jadi risiko itu tetap ada dalam berinvestasi. Nah, dalam corporate action sendiri itu saya mau kutip dulu nih dari kata-katanya Warren Buffett. Risk come from not knowing what are you doing. Jadi risiko itu datang ketika kita tidak tahu melakukan apa gitu. Nah, kalau kita misalnya lagi nggak tahu tentang corporate action suatu perusahaan, nggak tahu nih perusahaan ini lagi melakukan corporate, misalnya reg issue, perusahaan umumkan nih mau reg issue sekian gitu, tapi kita nggak tahu nih informasinya, kita nggak tahu cara memanfaatkannya, kita nggak tahu konsekuensinya. Nah itu risikonya muncul dari situ Mas.
Tapi ketika misalnya teman-teman sobat Oma udah ikut nih yang live kemarin, terus kan udah sempat saya kasih tahu misalnya rank issue itu triknya begini kan, tipsnya begini rank issue gitu. Nah itu kan kita udah terinfo tuh, berarti nanti kita tinggal cek apakah nanti rank issue-nya di atas market harganya atau enggak. Berarti kita bisa sesuaikan lah mitigasi risikonya. Kalau kita nggak mitigasi risikonya, ya kita nggak tahu mas gitu. Oke. Nah termasuk juga misalnya ada nanti merger ataupun akuisisi gitu kan. Bagi kita apakah berimpact? Ya bisa jadi berimpact. Apakah nanti perusahaannya makin bagus setelah merger? Apakah perusahaannya biasa aja setelah merger gitu kan? Nah itu jadi macam-macam lah nanti impactnya karena kan nanti digabung mereka. Oke. Nah kemudian Mas Abdal, kira-kira kalau dari pengalaman Mas Abdal sendiri nih, selama mengikuti corporate action ini lebih banyak untungnya atau rugi nih? Oke. Nah kalau pengalaman saya ya, yang sering diikuti itu ada dua, ada IPO sama ada dividen. Yang satu pasti yang sering dapat itu dividen, tapi kan dividen juga bisa jadi ada dividen trapnya. Nah itu kan juga kadang bisa bikin malah jadi rugi karena ketika harga sahamnya di XD turun, kita malah jadi floating loss gitu, meskipun secara dividen kita kadang dapat nih, ujung-ujungnya kita harus hold periodenya lebih lama lagi. Nah kadang kejadian kayak gitu mas. Nah kalau IPO kita bisa ikutin nih, biasanya nih saya sering tuh ngikutin IPO ya udah di hari pertama atau hari kedua kita siap-siap jual karena memang memanfaatkan momentum, lagi rame nih IPO ini, kita ikutan aja gitu. Tapi nanti nggak usah berharap untuk di hold jangka panjang dulu gitu. Karena pernah kejadian juga ada IPO itu kita beli ternyata hari pertama langsung ARB gitu. Jadi kan aduh gitu ngapain langsung ARB, kejebak lah uang kita gitu. Jadi itu yang paling sering itu IPO sama dividen. Nah kira-kira ini dari Sobat Mapan sendiri pernah nggak sih ngerasain corporate action? Mungkin ada yang pernah dapat dividen, mungkin ada yang pernah dapat right issue atau nebus right issue atau IPO. Boleh dong tulis di kolom komen. Kira-kira kalau dari Mas Abdal IPO dan dividen, kalau Sobat Mapan ada lagi kah? Ya, kalau yang kemarin itu yang stock split Bank Mandiri, saya ikut juga. Jadi saya kan ada punya juga nih Bank Mandiri, saya ikut ketika stock split, enak juga rasanya. Jadi kayak, ininya bertambah. Jadi lotnya banyak ya. Jadi banyak gitu. Lotnya banyak ya. Lotnya jadi banyak gitu. Awalnya kan 10.000 harganya kan, ya kita jadi 5.000 kan jadi lumayan. Kayak seakan-akan nambah padahal sama aja gitu. Iya. Tapi enak aja ngelihatnya jadi tambah banyak. Waktu yang stock splitnya BCA itu, waktu itu saya nggak beli sih, tapi itu juga menarik waktu itu BCA tuh. Yang belum stock split itu dari bank besar tuh BNI nih mas. BNI. Tinggal tunggu nih BNI. Kalau kita lihat juga dibandingkan dengan pergerakan harga saham lainnya, BNI ini masih lagging sebetulnya. Ya betul. Disuruh stock dulu nih kayaknya nih. Yang lainnya BRI udah stock split, BCA udah, Mandiri udah, tinggal BNI. Stock split. Oke, kira-kira ada yang mau sharing mengenai corporate action ini? Sobat Mapan semuanya silahkan tulis aja di kolom komen, atau mau live bareng juga boleh, tinggal request aja nanti kita accept ya. Oke, mengenai corporate action ini kan kalau tadi untuk dividen sendiri ya Mas Abdul, itu range-nya mungkin di sekitar April, Mei ya kan, pada saat laporan tahunan sudah rilis gitu kan. Betul. Nah sebetulnya ada jadwal-jadwal lagi khusus nggak, misalnya kayak right issue atau yang lainnya itu ada waktu-waktu khususnya nggak sih? Ya, kalau untuk corporation waktu khusus per sahamnya itu jarang yang berbarengan ya mas. Jadi memang semua itu kebijakan, karena ini bentuknya adalah strategi perusahaan. Jadi ya kebijakan si perusahaan ini mau nentuin roadmapnya dia gitu. Dia roadmap mau IPO ternyata tahun 2024, ya udah nanti dia IPO 2024. Bulan apa? Bulan 6 misalnya. Ya udah bulan 6. Atau nanti dia mau bagi dividen ketika misalnya udah diaudit nih, laporan keuangannya udah diaudit, udah ketemu laba bersihnya sekian, udah kita nanti bagi dividen bulan Mei gitu kan misalnya. Jadi kayak gitu memang nggak ada jadwal khusus yang spesifik yang bisa kita pantengin rame-rame, tapi bisa kita buat kayak gini. Jadi tiap bulan itu biasanya tetap ada yang bagi dividen. Jadi biasanya itu tiap bulan tetap ada gitu, meskipun nanti udah akhir-akhir tahun nih, itu tetap ada yang bagi dividen mas. Jadi sebenarnya kita bisa pantengin apakah si perusahaan ini nanti
kita mau ngikutin jadi kayak dapat gajian gitu dari dividen gitu. Mm-mm. Jadi tiap bulan kita udah punya nih saham-sahamnya bakalan bagi dividen, jadi kayak gaji kita dapatnya gitu. Gitu. Tiap bulan dapat payment dari dividen itu. Wow, gitu. lumayan sekali, Lumayan menarik sekali. ya. Iya. Oke, seperti itu ya sobat mapan semuanya. Jadi ada beberapa jenis corporate action yang mungkin juga bisa diperhatikan. Nah, Mas Abdal, mungkin ini entah masuk corporate action atau tidak gitu ya. Ada namanya di market itu ada waran gitu. Oke. Kok tiba-tiba di portofolio muncul misalnya saham A, B, C, D, strip W. Nah, Oke. sebetulnya waran ini bagian dari corporate action kah atau apa sih gitu? Nah, kalau waran itu sendiri, dia lahir itu diperuntukkan sebagai pemanis sebenarnya. Kita tuh bilangnya sweetener. Sweetener untuk apa? Sweetener ketika IPO. Jadi ketika kita IPO, si perusahaan IPO, kita akan beli sahamnya nih. Kayak misalnya kita beli 100 lot saham IPO-nya ini. Nah, perusahaan itu menyajikan sweetener atau pemanis dalam bentuk waran, yang mana waran ini bisa ada dua keuntungan yang bisa kita pilih gitu. Waran ini bisa kita konversi nanti menjadi saham biasa, atau nanti waran ini kita jual aja gitu dengan tanpa modal. Jadi kita misalnya nih, si emitennya IPO kita dapat 100 lot, bisa jadi kita juga dikasih waran 100 gitu Mas Agus. Oke. Jadi kita dapat free money sebanyak 100 lot waran juga gitu. Nah, cuman harga waran biasanya nih, kalau harga sahamnya katakanlah dia IPO di harga 100 gitu, harga waran dimulai dari Rp1 gitu. Jadi kita bisa dapat keuntungan kalau misalnya harga waran itu naik tinggi di hari pertama, biasanya berapa, bisa juga ke area 100 bisa gitu, tapi kebanyakan ya di bawah harga IPO-nya lah gitu, maksudnya di bawah harga induknya lah. Jarang, bahkan kayaknya nggak mungkin si waran itu bisa melebihi harga induknya gitu. Jadi memang untuk pemanis aja. Jadi ketika kita dapat penjatahan saham, kita dapat waran juga kan enak. Misalnya kita dapat keluarin modal tadi awalnya setelah IPO, kita keluarin modal 1 juta nih Mas Agus. Modalnya untuk beli saham IPO, ternyata setelah dikasih waran kita langsung dapat free money tuh. Misalnya 100.000 gitu. Ya udah kita dapetin itu udah free money kita 100.000 gitu. Gitu ya. Jadi waran ini adalah sebagai pemanis ya. Ya, pemanis ketika IPO gitu. Oke. Untuk Ibu Aulia Putri, ini iya siapa ya? Ini bagaimana nih maksudnya nih? Iya siapa ya? Ini maksudnya mungkin apa nih nih? pemenang kali Mas. Oh, pemenangnya nanti ya, belum nih. Belum diumumin ya pemenangnya. Jadi untuk sobat mapan ya yang 2 mingguan yang lalu ya, live IG bersama komunitas investasi pemula itu ada hadiah buku. Nah, untuk pengumuman pemenangnya nanti ya, ditunggu dulu. Oke, jadi tadi ya waran itu merupakan pemanis saja. Pemanis gitu. Bisa kita manfaatkan gitu, fluktuasi harganya bisa kita manfaatkan. Okay. Biasanya orang yang suka scalping Mas Agus, jadi ketika hari listing di bursa, warannya juga bergerak gitu kan, bisa jadi tuh dari harga 100 dari harga 1 nih naik ke harga 100 bisa gitu dalam waktu sekejap tuh mungkin naik, tapi turun lagi juga bisa gitu. Jadi manfaatkan volatilitasnya itu ya di trader scalpingan lah gitu. Tapi hati-hati aja kalau misalnya udah dapat warannya, opsional ya, bisa dijual kalau memang mau dijual, kalau nggak dijual nanti bisa dapat opsi untuk di convert ke saham gitu. Ya, oke, Mas Abdal, ketika kita bicara mengenai corporate action ini, kan tadi ada beberapa jenis ya. Sebetulnya yang mungkin kita perhatikan atau ada kaitannya dengan portofolio kita tuh apa aja sih Mas Abdal? Karena kan berbeda-beda nih. Apakah sebaiknya kita perhatikan dulu nih tujuan perusahaan melakukan ini untuk apa, ataukah alasan dibalik dia melakukan corporate action ini apa? Oke, nah apa aja sih yang mungkin bisa dikatakan strategi menghadapi perusahaan yang akan melakukan corporate action. Nah, ya. Nah, iya Mas. Nah, jadi karena corporate action ini beda-beda, banyak jenisnya gitu. Jadi kita perhatikan per masing-masing jenis gitu. Kalau memang misalnya sekarang nih dia mau bagi dividen, ternyata dia bagi dividennya 100% labanya Mas. Berarti kan dia tidak punya nanti cash untuk masa depan atau return earning yang disimpan gitu. Oh, apakah ini perusahaan kalau dia bagi dividen dia 100%
laba dia tahun ini, dia nanti ke depan masih bakalan survive gak nih gitu. Apakah dia nanti masih bisa bakalan cash flow-nya masih lancar gak nih? Itu kita lihat analisa bisnisnya di situ. Itu kalau misalnya dividen. Nah, kalau misalnya IPO atau right issue kan sama nih, keduanya hampir mirip gitu kan. Kita lihat nih, apakah kalau di IPO tujuannya apa? Baru tadi yang sempat Mas Agus bilang juga, dia mau ekspansi, berarti positif bagus gitu. Atau dia misalnya mau ngelunasin utang, wah ternyata ada spare untuk utang, berarti dia lagi kesusahan nih sebenarnya, makanya dia butuh dana. Ya kalau investornya yakin dengan perusahaan setelah dia bayar untuk melunasi utang, ya silakan gitu. Tapi hati-hati aja, perusahaan yang biasanya mendapatkan dana segar tapi dia gunakan hanya untuk utang, kan itu hanya untuk membayar beban, tidak digunakan untuk hal yang produktif gitu. Nah, jadi bisa jadi nanti kinerjanya malah mencukupi aja gitu, atau malah turun gitu. Jadi itu perlu diperhatikan tahapan-tahapan yang seperti itu. Ada juga nih kalau misalnya stock split. Nah, kalau stock split kan ada dua, Mas. Maksudnya ada dua lawannya gitu. Ada stock split satu, ada reverse stock split satu, yang kebalikannya itu. Nah, itu juga perlu diperhatikan apakah stock splitnya ini impact-nya nanti bakal positif atau enggak, atau dia reverse stock split-nya bagus apa enggak gitu. Jadi kalau reverse tuh biasanya jelek kan ya. Kan kemarin sampai kejadian tuh dia dinaikin harganya reverse dari 50 ke 200 gitu, tapi habis itu di RB balik lagi 50. Baik, jadi seperti itu ya. Sobat Mapan semuanya. Dan Mas Abdal, mungkin kita juga akan umumin nih siapa aja pemenang bukunya ya. Boleh, Mas. Ya, yang udah nggak sabar nih, siapa aja sih yang dapat buku pada live IG tanggal berapa, Mas Abdal? Tanggal 17 kalau nggak salah. Tanggal 17 Juli ya. Tanggal 17 Juli kita ada live IG, di mana pada live tersebut kita membagikan hadiah bukunya apa, yaitu buku ini. Ya, Technical Analysis for Mega Profit karya Edianto Ong. Ya, ini bukunya untuk sobat mapan yang beruntung ya. Jadi live IG kita tuh ikutin terus aja, karena suka ada kejutan bagi-bagi buku. Bagi-bagi hadiah ya, betul ya. Bagi-bagi hadiah, entah itu buku atau mungkin uang, yang lainnya ya kan. Bisa uang juga untuk tahu apa SDN gitu ya, Mas Akal ya. Bisa banget gitu ya. Jadi ini ada buku yang udah dipegang di tangan saya. Siapakah pemenangnya? Hayo siapa? Hayo. Ada dua pemenang ya, Mas ya? Ada dua pemenang ya, karena kita juga punya dua buku. Bukunya ada dua ya. Pemenang yang pertama kebetulan saya melihat sudah join juga. Mungkin boleh nanti di kamera ya, kalau boleh berkesempatan untuk ngomong ya. Pertama ada akun atas nama Kak Husnul Haromah. Selamat Kak Husnul, dapat bukunya. Nanti langsung DM aja Mimin ya, langsung DM aja di Instagramnya Mitra Andalan Sekuritas ya. Nanti yang disampaikan itu ada namanya, terus alamat kemana dikirim ya. Terus nanti juga nomor HP, karena di penulisan ekspedisi harus pakai nomor handphone. Jadi nama, alamat pengiriman sama nomor handphone di DM ya. Di DM ya. Nanti untuk Kak Husnul _Haroma silakan DM ya, DM di Instagram ya. Untuk tadi nama lengkap, nomor handphone, dan juga alamatnya untuk kami kirim bukunya. Selamat. Ya. Satu lagi siapa ya? Masih ada satu buku lagi, masih buku yang sama. Ini buku Technical Analysis for Mega Profit karya Edianto Ong. Jadi untuk sobat mapan yang ingin belajar technical analysis ya, boleh banget nih dibaca bukunya. Sangat-sangat super sekali isinya, sangat bermanfaat ya. It's okay, belum bisa lihat bareng. It's okay, Kak Husnul, semoga nanti bisa sharing ya pengalaman Kak Husnul setelah investasi ini bagaimana dengan kami gitu ya. Kan Kak Husnul juga sudah punya punya akun juga di kita. Nanti apakah Kak Husnul udah join grup kita, nanti kita cek ya. Kalau belum nih bilang aja ya Kak, nanti di DM belum join ke grupnya, nanti kita masukin. Bisa kita bimbing nanti sama Mas Agus untuk belajar
aplikasi MOS-nya gitu ya, karena dia udah punya akunnya di MOS juga. Oke, selamat ya untuk Kak Husnul. Dan yang kedua siapa, Mas Afdal? Yang kedua ini atas nama Siapa Kak? Apakah sudah join di sini? Pokoknya yang belum beruntung jangan berkecil hati, karena hadiah-hadiah dari kita masih akan terus ada. Akan ada lagi yang pastinya. Follow terus aja, pantengin terus sosial media dari Mitra Andalan Sekuritas. Siapakah pemenang yang kedua yang beruntung, Mas Afdal? Yang kedua atas nama akunnya itu Galuh_91. Oke. Selamat untuk Kak Galuh ya, Kak Galuh_91 berhak juga atas buku Technical Analysis for Mega Profit karya Edian Toong. Silakan DM Instagram kami untuk alamat pengirimannya ya. Oke, jangan lupa ya bukunya. Oh, Kak Husnul sudah join nih, nanti boleh nih Mas Agus dipantau belajar aplikasi MOS sama Mas Agus nanti. Iya, bisa belajar aplikasi, bisa belajar analisa ya. Gitu ya. Bisa belajar yang lainnya, Mas. Selamat ya belajar corporate action. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat untuk Sobat Mapan yang sudah beruntung pada ya Kak Galuhnya baru join. Kak Galuh selamat ya, Anda berhak menang buku nih Kak Galuh. Baru join nih, gak apa-apa. Oke. Jadi tadi mungkin Kak Galuh baru terinfo, nanti tolong di DM nama dan alamat pengiriman sama nomor handphonenya ya, di DM ke Instagram kita untuk biar nanti bisa langsung diproses pengirimannya. Jadi nama, alamat sama nomor handphone, alamat pengiriman ya. Nanti Kak Galuh juga sudah punya akun, nanti Kak Galuh bisa belajar bareng lagi untuk bagaimana mulai transaksi ataupun belajar menggunakan aplikasi MOS-nya gitu. Oke, jadi kami ucapkan selamat sekali lagi untuk Kak Galuh dan Kak Husnul atas kesempatannya menjadi pemenang untuk mendapatkan buku Technical Analysis for Mega Profit karya Edian Toong. Ditunggu DM-nya di Instagram ya, untuk alamat pengirimannya. Dan untuk yang belum beruntung, ikutin terus aja acara-acara kita yang pastinya akan ada hadiah-hadiah menarik lainnya gitu ya Mas Afdal ya. Oke Mas Afdal, tanpa terasa sepertinya kita sudah mendekati akhir sesi. Mungkin ada yang ingin disampaikan untuk corporate action nih, kira-kira langkah-langkahnya seperti apa sih kita menyikapi corporate action ini? Jadi ini adalah rangkaian edukasi kita waktu dari live itu, dari awal basic-basicnya sampai sekarang yang agak sedikit kompleks, yaitu corporate action. Jadi memang pada intinya dalam saham ini tidak ada yang sulit banget dan tidak juga bisa kita katakan mudah banget gitu, karena memang semuanya harus dipelajari. Kalau mau yang gampang aja bisa, tapi setidaknya kita harus mengetahui nih teknis-teknis detail terkait corporate action. Khususnya misalnya kita mau dapat untung dari dividen, ya kita lihat apakah dividennya itu berapa persennya, kita lihat juga berapakah tanggal-tanggalnya gitu. Nah, jadi teknis-teknis tentang corporate action yang seperti yang sudah kita bahas, silahkan diimplementasikan ke portofolio investasinya. Oke. Kalau yang belum jelas, mungkin terkait dengan penjelasan corporate action masih bingung, Sobat Mapan nggak perlu khawatir, bisa DM aja Instagramnya. Ya kalau misalnya, aduh aku masih bingung nih mengenai like isu tuh gimana sih, nanti silahkan DM aja di Instagramnya ya. Atau untuk Sobat Mapan yang sudah join di grup WhatsApp, silakan manfaatkan grup WhatsApp-nya ya. Kalau ada yang belum jelas pertanyaan-pertanyaan terkait dengan saham, investasi atau analisa ataupun lainnya, silakan di grup WhatsApp juga silakan dimanfaatkan ya. Oke, mungkin untuk live IG kita hari ini kita bisa akhiri, Mas Afdal. Thank you banget untuk Sobat Mapan yang sudah bergabung bersama kami di live IG kita sore kali ini, hari Rabu 2 Agustus 2023. Kita jumpa lagi di live IG minggu depan, tentu saja dengan tema yang berbeda. Akhir kata, saya Agus Supriyadi pamit undur diri. Saya Afdal, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.